wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko dengan NIM 1914080036, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etnosites yang terdapat pada batik Tanah Liek Damasraya. Apa sih batik Tanah Liek Damasraya? Batik Tanah Liek Damasraya merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Damasraya semenjak tahun 2000. Nah, keistimewaan dari kearifan lokal batik Tanah Liek Damasraya ini bahwa pemiliknya yaitu dari orang Jawa, prosesnya menggunakan teknik Jawa, namun memiliki motif dari suku Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko dengan NIM 1914080036. Saya adalah mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang. Saya bertujuan untuk datang ke sini yaitu untuk mewawancarai Ibu sebagai pengrajin Tanah Liek batik Damasraya. Nah, dimana poin-poin pertanyaan yang akan saya ajukan, yang pertama yaitu apakah yang Ibu pahami tentang batik Tanah Liek? Kalau batik Tanah Liek yang selama ini kita pahami yaitu motif. Pertama motif itu lantaran kita di daerah Sumbar, maksudnya di provinsi Sumbar, jadi Tanah Liek itu kebanyakan yang memakai atau yang mempunyai, kan namanya udah Tanah Liek. Tanah Liek itu kan orang Sumbar lah, maksudnya kalau bahasa Jawa tanah itu ya lemah kan gitu. Jadi Tanah Liek itu sebenarnya dari Sumatera Barat. Jadi waktu itu Tanah Liek itu kan memang dipakai orang Sumatera Barat untuk acara-acara itu, acara-acara ninik mama, acara apa. Jadi sekarang udah banyak lah terkenal dengan nama batik Tanah Liek. Baik, Bu. Untuk pertanyaan kedua, apakah alasan yang melatar belakangi usaha kerajinan batik Tanah Liek yang Ibu sedang jalankan? Bukannya yang melatar belakangi batik Tanah Liek yang udah aku miliki selama beberapa tahun ini adalah pertamanya lantaran kita udah ada ilmu membuat batik, terus ada juga maksudnya di pihak masyarakat itu mendukung, umpamanya aku bisa membuat batik, ayolah sama-sama kita produksi gitu. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, dari mana dan bagaimana pengetahuan pembuatan batik Tanah Liek yang Ibu peroleh? Kalau masalah pengalaman, terus masalah gimana cara membuat batik, itu sebenarnya semua batik itu yang bisa membuat kan dari arah Jawa. Jadi aku juga dididik sama dinas Koperindak dulu tahun 99 itu ke Jawa juga, ke Solo sama ke Jogja. Itu pengalaman didik. Oke, Bu. Untuk lalu pertanyaan keempat itu, bagaimana sejarah singkat tentang kerajinan batik Tanah Liek yang Bude ketahuin? Sejarahnya sih batik Tanah Liek itu gimana ya, maksudnya ada si bunda kandung yang memakai batik Tanah Liek, terus selendang itu kebetulan kan rumah ibu itu kebakar. Jadi Tanah Liek itu yang tidak terbakar, jadi itulah membuat untuk museum, untuk sampai sekarang ini untuk dipakai pakaian adat. Begitu. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana pendapat warga sekitar mengenai adanya kerajinan batik Tanah Liek yang Ibu miliki? Kalau masyarakat di sini sih mendukung deh, sebabnya dia untuk menambah ekonominya juga, iya. Di sisi lain dia kerjaan lain kan nggak ada, jadi bisa untuk menghasilkan, bukan untuk menghasilkan aja, dia juga untuk membantu gimana bisa menghasilkan uang gitu. Lalu untuk pertanyaan keenam, apakah pewarna alami yang digunakan pada pembuatan batik Tanah Liek dan kenapa bahan tersebut Ibu pilih? Sebenarnya sih kita memakai warna-warna alam itu cuman konsumen umpamanya minta. Sebenarnya kalau warna alam itu mahal, jadi kita yang paling banyak kita produksi itu warna-warna tekstil, maksudnya memakai warna tekstil. Jadi
warna tekstil itu bisa juga menghasilkan warna-warna alam. Maksudnya umpamanya warna kulit jengkol itu warnanya agak kekuning-kuningan. Jadi kita gimana cara bisa menghasilkan warna kekuning-kuningan dengan warna tekstil gitu. Lalu pertanyaan ketujuh nih, adakah jenis tanah yang Ibu pakai sebagai pewarna? Kalau jenis tanah ada sih, nanti sejenis bubuk juga, maksudnya sejenis tepung. Iya. Nah, itu bisa, umpamanya warna tanah itu memang setiap kabupaten lah, setiap kabupaten beda-beda. Umpamanya Kabupaten Sijunjung warnanya agak kemerah-merahan, tanahnya yang maksudnya dia. Terus Batu Sangkar warnanya tanah itu agak kebening-beningan. Jadi kita harus juga bisa mengetahui gimana konsumen itu mintanya warna tanah itu warna apa. Umpamanya dia warna agak bening, coklat juga coklat bisa gitu. Nah, baik Bu. Lalu untuk pertanyaan ke-8, apakah alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan batik tanah liat? Kalau alat sih sama dengan batik-batik dari Jawa. Umpamanya ada kompor, ada kuali, ada canting, colet itu kan untuk pewarnaan itu kan. Apa itu kenceng atau apa kuali yang untuk perebusan itu, pewarna tekstil, pewarna alam, kain, lilin maksudnya lilin itu kalau bahasa batiknya malam ya. Iya. Malam itu terus yang satunya ya kita harus memakai minyak tanah kalau kita pakai kompor minyak tanah loh. Tapi kita kebanyakan pakai minyak tanah lantaran kalau memakai kompor listrik di daerah sini kan di Tenagaku loh. Umumnya di Tenagaku dia kan nggak bisa kita gimana berapa banyak dia memakai arusnya itu. Jadi mending kita pakai minyak tanah, dia ngambil 1 liter, habis ngambil lagi 1 liter gitu. Gitu Bu. Nah, lalu untuk pertanyaan ke-9, bagaimana proses pembuatan batik tanah liat yang dilakukan? Kalau proses aku mungkin ya beda-beda dikit lah sama proses pembuatan di batik Jawa ya. Kalau aku prosesnya memang yang pertama itu memola itu kan memindahkan kain putih, memindahkan pola ke kain putih. Yang itu yang kedua kita mencanting yaitu meletakkan malam atau lilin tadi ke kain yang udah dipola tadi untuk membentuk motif. Yang ketiga mewarnai itu kan ada bermacam-macam. Kalau konsumen minta warna umpamanya warnanya yang warna tanah liat itu kan warna-warna krem, coklat itu. Tapi kalau umpamanya mintanya warna merah bendera, merah darah, itu kita memakai warna remasol. Jadi beda-beda prosesnya. Udah mewarnai, kita fiksasi itu mengunci warna biar nggak luntur. Udah dikunci warna, sebenarnya si kunci warna itu tuh harus maksimal, maksudnya umpamanya sore baru pagi direbus, tapi bisa sih dicepetin, cuman hasilnya kan nggak maksimal, maksudnya masih ada luntur-luntur dikit-dikit lah. Itu yang ke pengerebusan atau melorot, kalau bahasa batiknya kan melorot ya. Itu menghilangkan lilin. Kalau udah menghilangkan lilin langsung dibilas sampai habis, baru dijemur. Udah dijemur, digosok, di packing, itu proses pembatikan. Lalu pertanyaan ke-10 yaitu bagaimana proses penanganan limbah batik tanah liat ini? Kalau masalah limbah aku, insya Allah selama ini malahan sebabnya di rumahku loh. Di rumahku ini jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi kita mentok itu kebetulan pembuangan limbah itu dekat dengan sawah. Jadi yang kena limbah itu sawah padi itu malah menjadi subur, nggak dipupuk aja subur. Itu alhamdulillah, berarti kan nggak ada untuk efek kimianya gitu loh. Lalu untuk pertanyaan terakhir, kendala apa yang dialami dalam pembuatan batik tanah liat yang Ibu miliki? Kalau aku kendalanya ya Dek, satu bahan bakunya jauh dari Solo. Yang kedua kita mencari tenaga yang mencanting itu susah. Itu kalau cuman yang mewarnai, yang mola itu bisa sekali belajar, maksudnya 2 hari, 1 hari itu bisa. Tapi kalau mencanting itu hampir berbulan-bulan baru bisa. Itu yang kita susahkan, cari orang yang tenaga yang mencanting sama bahan baku. Kalau masalah pemasaran, insya Allah
selama ini Allah memberi rezeki aku, nggak ada apa, aman-aman aja, alhamdulillah. Tahap pertama dari membuat batik yaitu menggambar pola batik. Dalam menggambar suatu pola supaya didapatkan hasil yang optimal diperlukan penerangan tambahan yang berbeda dari ruangan biasa. Penerangan tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa lampu di ruangan sehingga setiap detail pola akan terlihat semakin jelas. Tahukah Anda penambahan lampu di dalam ruangan akan menyebabkan suhu terus-menerus semakin panas? Mengapa hal demikian bisa terjadi? Menurut teori fisika, jika menggunakan penerangan dengan lampu yang terang akan membuat energi cahaya dan energi panas terlepas, sehingga akan adanya terang dari pantulan cahaya dan adanya panas akibat kenaikan suhu. Semua foton pada akhirnya akan diserap oleh partikel tersebut, jadi suhu di ruangan akan lebih panas dibandingkan di ruangan biasa tanpa tambahan lampu. Masih berhubungan dengan membatik, tentu proses membatik memerlukan sebuah alat utama seperti pada gambar di atas yang diberi nama canting. Pada canting terdapat bagian yang diberi nama nyamplung dan terbuat dari tembaga. Lalu mengapa tembaga dapat dipilih sebagai bahan utama untuk membuat nyamplung? Dan apa hubungannya dengan suhu? Menurut teori fisika, atom tembaga terbungkus rapat bersama dengan elektron bebas. Hal ini menyebabkan tembaga menjadi konduktor panas dan penghantar listrik yang baik di antara logam komersil yang lainnya. Tidak hanya itu, tembaga juga memiliki sifat tahan karat dan tahan oleh suhu tinggi. Pada tahap pelarutan bahan water glass dan sedikit soda dengan air panas sebelum akhirnya ditambahkan air dingin untuk memperbanyak jumlahnya. Ketika pencampuran telah terjadi, bahan untuk fiksasi tersebut akan ditutup sebentar untuk mendapatkan hasil fiksasi yang bagus. Menurut teori fisika, dalam proses pencampuran antara air panas dan air dingin tersebut tentunya akan terjadi proses asas Black. Mengapa demikian? Karena air panas tersebut memberi kalor pada air yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Jumlah kalor yang diserap air dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh air panas. Oleh karena itu, pada pencampuran di zat tersebut menyebabkan banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah, sehingga akan menghasilkan keseimbangan termal. Proses fisika yang terjadi yaitu 1. Proses perubahan wujud cair gas yang disebut dengan menguap saat merebus air untuk perebusan. Yang kedua, proses perubahan wujud gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun saat merebus air dengan cara ditutup pancinya. Yang ketiga, perpindahan kalor secara konduksi saat akan mengangkat batik yang sedang direbus dan bantuan media berupa batang logam. 4. Perpindahan kalor secara konduksi saat merebus air yang terjadi antara kompor dengan panci. Kelima, perpindahan kalor secara konveksi ketika merebus air antara air dengan panci. Lalu keenam, perpindahan kalor secara radiasi ketika menjemur batik yang sudah direbus dan dicuci dengan bantuan matahari. Pada pembuatan batik tanah liat, yaitu pada proses perebusan atau pelorotan yang mana biasa kita membutuhkan panci dan air, kemudian panci dibakar dengan api sehingga temperaturnya berubah. Air yang bersentuhan dengan panci juga temperaturnya naik dan akhirnya air mendidih, yang mana ini sesuai dengan hukum nol termodinamika. Jika dua benda berada dalam kondisi keseimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam keseimbangan termal satu dengan yang lainnya. Yang mana pada proses perebusan ini kompor atau perapian mempunyai temperatur yang sama dengan panci yang karena sudah dipanaskan oleh api, dan kemudian air yang dimasukkan ke dalam panci tersebut mendidih sehingga air tersebut memiliki temperatur yang sama dengan kompor dan api tadi. Maka temperatur api dan kompor, panci dan air berada dalam keseimbangan termal satu dengan yang lainnya. Membatik tentunya harus dengan menggunakan lilin yang sudah mencair. Alat yang digunakan untuk mencairkan lilin berupa kompor listrik yang di atasnya telah diberi wajan khusus membatik. Pada proses ini terjadi perpindahan kalor dari kompor yang panas ke wajan, dan pada contoh lain yaitu dari wajan yang panas dapat mencairkan lilin. Pada kejadian ini terjadi proses perpindahan kalor dari temperatur lebih tinggi ke benda temperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Yang dapat saya sampaikan mengenai etnovlog saya yang berisikan enosen yang terdapat pada proses pembuatan batik tanah liat Damasraya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.